informasi di sore hari ini, pengusaha sekaligus tokoh masyarakat asal Sumatera Selatan, Kemas Haji Abdul Halim Ali atau yang biasa dikenal Haji Halim, jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Palembang. Meski dalam kondisi memprihatinkan karena masalah kesehatan sakit permanen dan berpotensi sudden death, pria lanjut usia berusia 88 tahun ini tetap secara kooperatif hadir langsung ke persidangan karena opsi kehadiran daring bukan solusi untuk pendengaran yang mulai tuli. Hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang taat akan hukum. Dengan oksigen yang masih terpasang di hidung serta botol infus di tangannya, Kemas Haji Abdul Halim Ali datang ke Pengadilan Negeri Palembang pada Kamis pagi. Kehadiran pengusaha asal Sumsel yang membangun gurita bisnisnya sejak zaman pasca kemerdekaan Republik Indonesia ini dikawal sejumlah tim medis dari RSUD Siti Fatimah serta tim medis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Hal itu dilakukan lantaran kondisi kesehatan Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia atau SMB ini masih labil dan masih perlu pemantauan tim medis. Sejumlah alat seperti tabung oksigen cadangan, alat pengecek detak jantung hingga obat-obatan pun disiapkan tim medis selama dirinya menjalani proses persidangan. Selain dukungan dari sejumlah karyawannya yang hadir, sejumlah ulama di Kota Palembang juga ikut memberikan dukungan. Sejumlah ulama dari berbagai majelis di Palembang ini tak henti-hentinya melantunkan salawat serta doa agar majelis hakim mempertimbangkan usia uzur Haji Halim. Para ulama dan tokoh agama ini menilai Kresio Rits Palembang ini kerap membantu kegiatan keagamaan, seperti membangun masjid dan sekolah-sekolah keagamaan, hingga menyantuni anak yatim yang ada di Sumsel. Selain itu, ia juga kerap memberikan bantuan sosial berupa sembako, salah satunya saat COVID-19 tahun 2021 lalu. Ya, termasuk kita semua ini, Masya Allah, beliau bantu di dalam pendidikan, di dalam yang membina anak yatim dan seterusnya, sehingga kami memberikan support dan doa kepada beliau. Dan juga kami meminta kepada majelis hakim yang mulia, kami tidak mengintervensi, tapi setidaknya mempertimbangkan karena unsur beliau yang sudah sepuh, umurnya 87 tahun, 88 tahun. Meski sedang kondisi kesehatan yang labil, namun mirisnya, perlakuan terhadap lansia yang terjerat kasus hukum ini seakan tidak tepat. Pasalnya, selain dipasang ankle monitor di pergelangan kakinya, saat dirawat di rumah sakit pun, pria sepuh ini dipasang rekaman kamera CCTV pemantau oleh pihak jaksa di kamar tempat ia dirawat di rumah sakit RSUD Siti Fatimah Palembang. Hal itu membuat pihak keluarga dan kuasa hukum keberatan hingga meminta majelis hakim untuk melepaskan alat ankle monitor tersebut dan melepas kamera CCTV pemantau di kamar rawat lantaran privasi. Karena bukan kewenangannya, majelis hakim meminta agar hal itu dimediasikan kuasa hukum dengan jaksa penuntut umum dari Kejari Muba. Namun dalam pembacaan dakwaannya, majelis hakim mengabulkan permintaan dari anak-anak Haji Halim sebagai penjamin selama proses persidangan agar tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan kesehatan. Ya, untuk pemasangan itu. Jaksa yang memasang, jaksa ruang sudah ini lagi ya, saran dari majelis tidak silakan dikeluar. Sudah dipakai di sini ya. Tapi selanjutnya silakan sebenarnya hak dari jaksa ya, silakan koordinasi itu dengan PH ya. Karena pengadilan tidak ada perintah itu ya. Karena yang ada cuma perintah ditahan atau tidak ditahan ya. Baik ya, jadi untuk terdakwa ya, karena tidak ditahan ya, maka nanti selama persidangan supaya bisa berjalan dengan lancar ya, sebagaimana. Menurut Jan Maringka, Ketua Penasehat Hukum Haji Halim, proses penetapan tersangka hingga jadi terdakwa ada kejanggalan. Lantaran Haji Halim tidak pernah diperiksa menjadi saksi maupun selama jadi tersangka. Pasalnya selama ini, kondisinya dirawat di rumah sakit karena kesehatan yang terus menurun. Kini imbas penyitaan oleh jaksa terhadap PT SMB yang mengelola perkebunan kelapa sawit, sebanyak 3.000 karyawan Haji Halim terdampak atau tidak bisa bekerja. Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim lantaran ia adalah salah satu pengusaha yang ikut menggerakkan roda perekonomian di Sumsel melalui sejumlah lini usahanya.
adanya penyitaan kan mereka tidak bisa bergerak. Ini yang paling bahaya. Harusnya situasi seperti ini tidak menjadi pertimbangan, bahwa selama ini dia melakukan kontribusi yang begitu besar terhadap Sumatera Selatan, khususnya Musi Banyuasin. Sidang lanjutan dengan terdakwa Kemas Haji Abdul Halim akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan eksepsi oleh terdakwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Janpi Repapin, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.